Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halila Opir. Saya mahasiswa Stikom Ambong dengan NIM 190102051. Saya akan membuat video UTS e-bisnis yang dibawakan oleh Ibu Mira Deborah, Pelopesi SEMM. Menurut saya, tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah karena sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui situs atau iklan jejaring sosial lainnya. Namun, tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli di situs tersebut, barang akan dikirim walaupun terkadang sedikit terlambat. Langkah pertama, set strategis. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyusun suatu strategis dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah yang kedua, focus on the customer. Pada tahapan ini adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung atau end customer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Relation customer atau fokus bisnis proses. Proses perencanaan ulang adalah dengan memulainya dari aktivitas terluar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumennya atau customer focus business process, dengan selalu beranggapan bahwa customer is a king. Langkah keempat, will customer for profit. Setelah proses bisnis selesai, dirancang ulang untuk menyelesaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadi mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah kelima, fokus customer loyal. Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada hanya karena dengan loyalitas mereka saja maka profitabilitas usaha dapat tercapai. B2B atau business to business merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model business to business ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya, tetapi oleh satu perusahaan
pada perusahaan lain saja. Model B2B ini tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat ikut. B2C atau Business to Consumer merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh dari Business to Consumer yaitu Amazon, di mana perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. C2C atau Consumer to Consumer merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contoh dari C2C ini yaitu eBay, di mana merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. C2B atau Consumer to Business merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh dari C2B yaitu free selling, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. 1. Meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. 2. Meningkatkan basis pelanggan dengan menciptakan kehadiran online. Kampanye pemasaran dapat menjangkau popularitas orang-orang yang tidak pernah bisa dicapai melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan menciptakan dan memelihara kehadiran online. 3. Visibilitas, membiarkan pelanggan dan pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal besar, pelanggan atau pengikut mungkin akan berbagi tentang hal terbesar atau tersebut dengan teman dan keluarga mereka yang mungkin juga akan tertarik dengan apa yang bisnis tawarkan atau lakukan. Yang keempat, konsep atau media sosial memungkinkan Anda mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkau promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konsep online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis, menciptakan
hubungan dengan calon pelanggan. Ini dapat meningkatkan basis pelanggan dan loyalitas mereka dengan menambahkan konten baru secara konsisten di media sosial, akan menarik lebih banyak pengguna ke situs. Yang kelima, target. Anda memasang iklan di Facebook Anda dapat memiliki kriteria yang sangat spesifik. Jawaban nomor 5. Menurut saya, terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administrasinya atau sistem back office, yang dimana konsep pengembangan situs yang berbasis objek selain memudahkan perancang dan pengembangan sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri. Di kemudian hari, kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perancangan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang penjelasan UTS saya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.